Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasikin Satrio. Kali ini saya akan memberikan informasi atau tips pengembangan diri apa saja sih yang diperlukan untuk seorang penjual atau pedagang. Nah, seorang penjual atau pedagang ini sebenarnya sama saja ya dengan penjual, pedagang atau reseller, dropship. Kalau istilahnya itu makelar, broker itu sebenarnya sama saja. Nah, yang membedakan cuma istilah dan biasanya di bidang apa saja. Misalnya kalau di penjual pedagang itu biasanya orang-orang lama, orang-orang zaman dulu atau yang sudah tua-tua biasanya jualan, penjual, pedagang. Nah, itu kalau istilahnya sekarang milenialnya reseller, kalau biasanya lewat online itu reseller. Ada juga yang dropship. Nah, apa sih masing-masing itu nanti sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan hanya istilah. Oke, yang seharusnya dimiliki atau pengembangan diri apa saja yang dimiliki bagi seorang penjual pedagang itu ada beberapa faktor. Nah, untuk kembali ke penjual atau pedagang ini ya, penjual atau pedagang untuk menjadi seorang pengusaha itu banyak faktor yang harus dimiliki. Beda ya pengusaha dan penjual. Kalau penjual ini kita hanya jualan aja. Kalau pengusaha itu biasanya seorang yang punya usaha dengan sistem. Yang membedakan dia punya sistem atau punya produk atau produksi sendiri. Kalau penjual kita hanya menjualkan barang punya seseorang atau kita hanya menjadi jasa penjual. Nah, itu atau reseller. Nah, hal apa saja yang harus dimiliki biasanya untuk pengembangan diri seorang reseller atau penjual? Kalau reseller ini istilahnya di bidang online ya. Nah, ada yang pertama di sini, seorang penjual itu harus memiliki goal atau target. Nah, goal atau target ini berkaitan dengan tujuan Anda. Anda jualan hanya ingin sekedar jualan saja, apa hanya ingin mencari kesibukan lain, mengisi waktu luang, atau menghasilkan penghasilan tambahan? Nah, itu. Ini di sini Anda nanti berkait dengan goal. Nah, seorang penjual kalau misalnya pengen besar atau pengen usahanya ini berkembang, nah kita tentukan goal yang jelas atau target. Katakan dalam 1 tahun ini kita harus mencapai omset misalnya 100 juta. Atau dalam bulan ini goalnya omsetnya 20 juta. Nah, goalnya dalam dua ini target. Nah, ini yang membuat Anda semangat. Kenapa? Kalau kita punya goal, kita itu tujuan kita itu jelas. Jadi ibaratnya kita mau kemana gitu. Kita mau rekreasi, katakan. Kita mau ke rekreasi kemana? Ke Batu, katakan. Kita mau rekreasi ke Batu, ke Jatim Park. Nah, itu jelas. Nanti ketika kita tersesat di sana, kita ada yang menunjukkan arah. Sama dengan kita sebagai seorang penjual. Ketika kita punya goal dan target, nah katakan 20 juta sebulan per bulan. Nah, kita akan berusaha bagaimana caranya mencapai omset sekian dengan cara misalnya 20 juta di breakdown. Nah, setiap harinya misalnya kita target 500.000. Nah, 500.000 itu setiap hari 500.000. 500.000 dikali 30 hari. Nah, ada 15 juta omset kita setiap bulan. Nah, kita tambah lagi. Berarti omset kita targetkan misalnya 1 juta. 1 juta kali 30 hari sama dengan 30 juta. 30 juta. Nah, jadi kita kejar target harian. Kejar target harian, omset berapa yang kita tentukan. Jadi dari situ kita akan semangat. Misalnya ketika kita nggak bisa
mencapai 30 juta, otomatis kita akan bagaimana cara mencapainya. Mungkin bisa menggunakan sistem reseller lagi. Jadi seorang kita penjual atau reseller, kita itu bisa menggait reseller juga. Nah, jadi jangan khawatir ya, kita harus tentukan goal atau target. Nah, yang kedua, kita harus punya sikap atau cara menyikapinya. Bagaimana cara menyikapi kita ini sebagai penjual yang aktif. Nah, yang pertama, kita harus selalu di sini menyikapi dengan positif. Nah, jadi ketika kita belum sampai, kita harus menggali terus, menyikapi dengan positif. Nah, misalnya goal kita nggak tercapai, nggak apa-apa. Goal kita nggak tercapai, nggak apa-apa. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana caranya, bagaimana cara mencapai goal. Nah, yang kita bermindset positif ya. Ini bermindset positif. Sikap atau mindset ini. Mindset apa saja? Nah, dari situ kita yang kedua harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kepada seorang konsumen atau reseller kita. Nah, jadi jangan khawatir ya. Misalnya ketika Anda mempunyai reseller yang ada problem atau punya kendala, jadi jangan khawatir reseller ini kabur. Jadi Anda harus menghadapinya. Jangan menjadikan masalah ini sebagai beban. Jadi jadikan masalah ini sebagai langkah awal Anda untuk lebih baik lagi. Jadi kita tanggung jawab dan jujur ya, pastinya jujur. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini dari sikap, mindset. Nah, kita harus bersikap positif. Yang ketiga, kita harus punya database. Database ini kita perlukan untuk kita mencari konsumen atau target market kita. Dari database ini bisa dari WA, dari mana saja diperoleh database, dari WA, Facebook, IG. Nah, biasanya ini YouTube. Nah, biasanya yang aktif ini juga dari WA. Ini yang berinteraksi langsung dengan kita. Oke, dari sini sedikit paham ya. Database ini untuk apa saja sih? Nah, yang keempat. Nah, keempat ini adalah jadi database. Kembali lagi ya. Fungsi database ini adalah untuk prospecting atau kita promosikan usaha kita, promosikan produk kita ke database yang kita punya. Misalnya kita punya produk, katakan seperti saya punya produk parfum mobil, parfum atau pembersih keramik. Nah, database ini bisa kita promokan dengan cara lewat story WA atau kita update status di Facebook. Nah, yang keempat, nah ini kita harus promosi, rajin promosi. Nah, rajin promosi ini kita setiap hari kita harus promosi apa usaha kita. Nah, promosi usaha kita, lalu jangan lupa kita juga kalau kita promosi terus ya orang akan bosan. Jadi lakukan dengan cara halus. Kita promosi misalnya di setiap aktivitas kita juga kita upload. Nah, dari promosi ini kita bisa juga macam-macam, dari WA, Facebook, IG ini bisa juga dipromosikan. Yang kelima, ini juga paling penting adalah follow up. Nah, follow up ini apa? Tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari apa yang misalnya dari database yang menyikapi promosi kita. Katakan dia tertarik, tapi mungkin dia lupa. Nah, itu kita wajib follow up. Mungkin dia tertarik, tapi belum ada waktu membelinya. Nah, itu dia tertarik, tapi mungkin masih mengumpulkan uang. Nah, dari sini kita follow up mereka.
Follow up ini juga tindak lanjut dari database. Oke. Nah, yang keenam, di sini harus Anda jangan lupakan manajemen keuangan. Gampangannya ini seperti apa ya? Pembukuan. Dari pembukuan ini fungsinya apa? Anda memisahkan uang modal dengan uang usaha Anda atau profit Anda. Karena apa? Karena jika tercampur nanti Anda akan bingung dan usaha Anda nggak akan berkembang. Nah, nanti akan kita bahas ya, kenapa pentingnya kita memiliki manajemen keuangan atau pembukuannya ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, di sini simpelnya, jadi kita pisahkan uang modal dengan uang profit. Nah, ini jadi gampangannya seperti ini. Misalnya Anda punya omset berapa? Omset 50.000, keuntungan 20.000, modalnya 30.000. Nah, itu kita sisihkan, kita total tiap bulan dapat berapa, omsetnya berapa, profitnya berapa, gitu. Jadi ini sangat penting ya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Yang ketujuh, kita harus punya jiwa leadership. Kenapa? Karena jika Anda ingin berkembang, goal Anda, misalnya Anda ingin lebih besar, misalnya dalam 1 bulan Anda ingin 100 juta. Nah, itu kita gunakan daya ungkit atau kita memiliki sistem penjualan reseller atau kita punya tim marketing sendiri. Nah, itu. Nah, dari sini kita harus bisa belajar dari leadership ini. Leadership kita itu yang penting, pertama kita bisa menduplikasi ya. Di sini kita bisa menduplikasi apa yang kita lakukan kepada reseller kita atau tim penjualan kita. Nah, dari situ leadership ini sangat penting. Ini juga akan kita bahas di sesi selanjutnya ya. Jika ada kesempatan, nanti kita akan bahas sama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen jika bermanfaat kita bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.